Shalom God Lovers, percaya bahwa pada saat kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari alami hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu.
masuk hadirat-Mu Tuhan dengan kurban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Shalom, God's lovers. Bertemu kembali dalam program yang dinantikan, Words from Heaven. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang wajar bagi kita memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam mengarungi sepanjang tahun ini yang masih 11 bulan. Dan mungkin terlintas bagi kita bahwa apakah Tuhan terus menyertai kita? Yang meskipun dan seharusnya memang seperti itu, tapi sebuah kewajaran saja. Mungkin kita merasa kita melakukan kesalahan yang besar, dan kemudian mulai kita berpikir bahwa jangan-jangan sudah terlalu banyak kesalahan di tahun yang lalu, dan mungkin awal tahun kita juga sudah melakukan kesalahan, dan kita berpikir Tuhan akan meninggalkan kita. Maka itu menjadi sebuah masa kiamat kalau sampai Tuhan meninggalkan kita. Mari kita lihat bagaimana Yakub ketika dia melakukan sebuah kesalahan besar. Dia membohongi ayahnya. Dan kemudian dia mendapati hak kesulungan itu. Maka tentu Esau begitu membenci. Bahkan Esau ingin membunuhnya. Dan tentu Yakub tidak ada banyak pilihan. Didorong ibunya untuk pergi ke Haran. Dengan kata lain, lari supaya bisa selamat dari Esau. Tapi apa yang terjadi? Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita saat ini sedang mengalami itu dan membuat kita ada rasa cemas,
takut. Bahkan seperti hilang harapan. Mari kita lihat, kita belajar dari nenek moyang orang percaya. Kejadian 28 ayat 15. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang amat sangat dialami Yakub. Dan kecemasan yang menindih dia, membuat dia begitu lemas. Dan akhirnya dia tertidur di daerah yang perbatasan untuk dia menuju Haran, artinya dia meninggalkan Kanaan, tanah yang dijanjikan. Dan di saat ketidakberdayaan dia, ada sebuah kerinduan tentu yang dia harapkan. Tuhan, Allahnya, kakek moyangnya dia Abraham dan ayahnya Ishak, untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan adalah Tuhan. Sekali dia berjanji, dia pasti tepati. Diawali dengan kata hine. Kata hine itu artinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, yang harus diketahui oleh Yakub dan kita. Sebagai kalimat penegasan terhadap sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. Karena Tuhan tahu apa yang dirindukan, apa yang dialami, apa yang diharapkan oleh Yakub. Sama seperti kita. Mungkin seperti itu. Jadi kata hine sesungguhnya ada sesuatu yang penting baik saat itu maupun saat yang akan datang untuk Yakub. Dan juga untuk kita. Apa itu? Yang pertama, apa yang Yakub harus tahu? Yang diinginkan dari Tuhan. Bukankah kita inginkan sesuatu dari Tuhan ketika kita ada dalam masa himpitan? Sebab dia maha tahu akan keadaan Yakub dan keadaan kita. Di saat Yakub berselimuti dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang sangat. Sehingga dia berkata, hine, dengarkanlah anohi im. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ingat baik. Sesungguh aku menyertai engkau. Ingat kisah Musa? Ketika Tuhan suruh Musa untuk kembali, dia sudah lari dari istana Firaun, dia lari, dan kemudian Tuhan ingatkan, ada tugas yang besar, engkau kembali. Dan Musa bilang, aku mana berani, berbicara aja saya tidak baik. Tapi Tuhan bilang, Ehyeim, aku menyertai engkau. Itu yang dia maksudkan di sana. Dia menyertai. Dia tidak hanya menyertai, Tuhan tidak hanya menyertai Musa, Tuhan tidak hanya menyertai Yakub, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan kalimat selanjutnya, aku akan melindungi, kata samar. Kata samar artinya dia memelihara dengan setia. Kesetiaan Tuhan kekal sifatnya. Tidak seperti kita. Bahkan dikatakan kemanapun. Jadi ini yang harus Yakub ketahui dan saudara dan saya. Kemanapun, asher, dimanapun, walaupun, bahkan selamanya engkau pergi berjalan. Yang kedua, apa yang Yakub harus tahu tentang keinginan Tuhan terhadap dirinya dan juga buat kita yang telah dijanjikan Tuhan kepada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Dalam kalimat selanjutnya, dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Sebab Yakub berpikir dia akan ke Haran, dia akan berumah tangga, menjalani hidup jauh dari Esau. Tapi dia lupa ketika Tuhan sudah berjanji kepada kakeknya, ayahnya, janji itu pasti ditepati. Itu sebabnya Yakub mencoba lari, bahkan seolah-olah ingin menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kegagalan Yakub, keadaan Yakub tidak mampu menggagalkan rencana Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat itu. Kita boleh salah, tapi kita datang minta ampun kepada Tuhan. Maka rencana Tuhan kepada kita pasti Dia genap. Itu sebabnya sekali lagi bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun mungkin kita banyak gagalnya. Sehingga di kalimat selanjutnya dikatakan, aku akan tetap melakukan, kata asa mewujudkan apa yang aku janjikan kepadamu. Jadi Yakub dalam keadaan seperti itu, mungkin kita juga sama. Tapi sekali lagi, rencana Tuhan buat saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Dia berjanji kepada Yakub sebagai pewaris janji Adonai kepada kakek dan ayahnya. Dia katakan, mari pegang baik-baik kalimat terakhir ini. Kilo azab. Sebab lo itu tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku tidak akan melalaikanmu. Aku tidak akan membiarkan engkau kalah terhadap musuh-musuh. Jalani hidup ini 2023 dengan satu kepastian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Mungkin saat ini kami mengalami himpitan yang begitu dahsyat. Walaupun tahun baru kami jalani dalam 1 bulan. Tapi Tuhan, ketika kami dengar firman ini, maka kami percaya. Engkau berkata kepada Yakub, aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka perkataan yang sama menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami pegang perkataan ini, janjimu, untuk kami jalani sepanjang 2023. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi God's lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan yang sudah didengar kepada saudara, kerabat, dan teman-teman. Terima kasih. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian.